sudah siap di depan layar kaca Anda? Mudah-mudahan sehat semuanya dan selalu tersenyum. Saya Kak Arus, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini saya ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah juga hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi seperti biasanya kita mojok dulu ya untuk membahas yang sedang ramai diperbincangkan di luar sana yang terjadi hari ini juga yang menuai kekepoan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau dari hari ini dari persidangan ada sidang lanjutan ya, gugatan perceraian Cikita Medi dan siapa suaminya itu, Indra. Materi ada jawaban, tapi nanti aja kita tunggu, belum ada update-nya. Yang lagi ramai di dunia maya adalah soal siomay ya. Ini postingannya Chef Devina Hermawan. Jadi dia memberikan klarifikasi, bunyinya gini, tiba-tiba banyak yang DM sekedar menjawab benar, itu foto kami. Namun kami tidak kenal dengan yang bersangkutan, tidak pernah memberi izin dan tidak ada kerja sama apapun ya. Produk yang dijual tidak ada afiliasi dengan kami gitu. Ini ya, ini ada yang ngadu nih soalnya nih. Halo Chef, cover dimsum di YouTube dipakai di akun jualan Nana milik adik Syahrini. Apakah ada kerjasama ya Chef? Jadi dia menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi dia bingung ada apa sih gitu. Jadi ternyata di sosial media TikTok ya, ada di Keranjang Kuning tuh jualannya Mawon Bucetar. Yang live tuh si Syahrani. Oh showcase apa sih maksudnya kamu? Keranjang. Iya keranjang namanya, keranjang kuning. Orang lebih tahu keranjang kuning daripada showcase. Jadi kan dia jualan tuh makanan-makanan gitu kan, ada keranjangnya, terus ada fotonya. Nah ternyata fotonya itu yang dipakai di tempatnya Syahrani itu sama banget sama foto yang diunggah 3 tahun yang lalu oleh Chef Devina di YouTube channelnya. Jadi ini adalah foto yang diunggah di YouTube channelnya Chef Devina 3 tahun yang lalu ya. Ini untuk gambar foto thumbnail resep yang dia bagikan secara gratis gitu ya, resep-resep buat orang bisa pakai aja gitu. Siomay ayam ekonomis. Yang menjadi perhatian juga adalah ketika banyak netizen tuh yang nanya-nanya ke Syahrani, Rani itu pakai foto ini ya, foto apa gitu lah gitu-gitu. Nah ini yang menarik jawaban dari Asyarani berikut ini. Mungkin cara ngomong dia emang gitu kali. Dia nggak tahu kan kalau yang dimaksud tuh apa gitu. Ternyata fotonya emang sama, ngambil dari thumbnailnya si Chef Devina itu. Coba lihat perbandingan fotonya. Ini kan fotonya dari Chef Devina tuh yang diunggah 3 tahun lalu. Nah itu yang ada di Keranjang Kuningnya Rani itu ya kan. Tapi nggak ada nih bendera-benderanya, nggak ada. Tapi setelah keramaian itu akhirnya diganti yang di Keranjang Kuningnya Syahrani ya. Nah cuman masalahnya netizen ini aku nggak ngerti lagi ya, netizen itu cari taunya gimana. Netizen juga tahu-tahu aja bahwa ini juga foto ngambil dari UMKM yang jualan siomay lainnya ya. Ini perbandingannya. Ini yang asli ya, yang kanan ya kan, yang kiri yang itu 2021. Diunggahnya dari tahun 2021 tuh yang asli ya. Bedanya cuma di saus kecapnya doang. Kalau yang kiri yang diunggah terbaru itu gak ada kecapnya, cuma siomaynya agak terpenggal. Gitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Dapat aja netizen, iya bener. Udah 3 tahun lalu diudak-udak juga nemu gitu ya. Yang berikutnya, gak ada lagi tuh keranjang kuning kecil ya. Terus dilihat, ih ini kayak foto gitu ya, Bang. Luar biasa loh. Mbok iya gitu, ditelaah dulu Mbak, baik-baik duduk masalahnya, jangan teriak-teriak begitu. Kesannya kamu selain nggak beretika juga playing victim ya. Di komentar terhadap reaksinya Rani. Yang berikut kita lihat. Hah serius, aku UMKM kecil aja ya rela ngeluarin duit minimal 350 sampai 450 ribu untuk foto satu baju demi dapat foto produk original. Walaupun di luar sana pasti ada ya motifnya sama, tapi kan kita punya model beda dan foto sendiri katanya gitu. Yang berikut ada lagi komennya. Waduh pasti ambil dari Google, taunya punya Chef Devina. Berikut. Kalau aku mah malu dah katanya gitu. Yang berikut ada lagi komennya, kebiasaan comot mencomot gitu. Yang berikutnya ada, maksudnya gimana sih? Oke. Mana ngegas lagi pas live bilang nggak tahu Devina siapa, Kang Siomay. Hello, yang ini yang ini The Real Sultan. Yang ini The Real Sultan. Kurang aku bingung aja. Yang berikutnya ada lagi. Ada lagi komennya cuman ini doang.
Bohong, kamu jangan suka mengedit-edit komen. Ya hikmahnya apa sih? Memang kalau kita punya produk apapun ya, termasuk juga YouTube channel, itu baiknya dikasih watermark. Watermark aja kadang suka di blur juga ya. Tahu gitu. Tapi tadi 5 jam yang lalu Chef Devina posting lagi tuh, ada beberapa resepnya dia bilang gini, saya membagikan resep ini, pokoknya siapa aja boleh pakai resepnya, kalau buat jualan juga nggak apa-apa. Cuman mungkin foto sendiri lebih bagus ya. Kita ke bintang tamu kita pertama. Ini ada Pak Abdul Hanan. Pak Abdul Hanan ini adalah orang tua dari salah satu santri yang bernama Al-Fatih yang kemarin selamat dari insiden runtuhnya bangunan masjid di Pondok Pesantren Al-Qazini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Pak Abdul Hanan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah mau hadir untuk berbagi ceritanya, begitu ya. Kondisi Al-Fatih per hari ini udah seperti apa sekarang? Alhamdulillah sehat, Dak. Sehat ya? Iya. Jadi pada saat ini kan setelah 3 hari insiden baru akhirnya bisa dievakuasi Al-Fatih ya. Pak Hanan pada saat melihat nih kondisi pertama kali ketika Al-Fatih berhasil dievakuasi itu seperti apa yang Bapak lihat? Nggak terbayangkan bahagia, Pak. Bahagia. Alhamdulillah. Seperti apa kondisinya Al-Fatih? Saya melihat anak saya hidup aja sudah bersyukur, apalagi saya lihat nggak ada luka, itu sudah, wah, ya Allah, anugerah luar biasa. Tapi pada saat penantian itu kan ya namanya orang tua itu, aduh, campur aduk rasanya. Sampai ada yang bilang, kok kayak orang gila panjenengan gitu. Selama itu, tapi saya yang saya pikirkan itu karena menurut tim SAR itu ada 6 anak yang kemungkinan masih hidup. Ketika itu namanya juga wali santri ya, orang tua, kita tidak bisa menyalahkan mereka ingin segera cepat gitu ya, pakai alat berat gitu ya. Tetapi kalau sampai menggunakan alat berat ketika itu, yang 6 ini bisa mati semua, Pak. Makanya saya kemudian berpikir, ya kita hanya bisa bertawakal kepada Allah dan memasrahkan kepada yang profesional, yang mereka punya ahlinya. Jadi ya kita percaya saja kepada tim SAR, selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Dan dari 6 itu ternyata dirilis ada 4 nama dan 2 orang tidak ada nama. Saya belum ada nama, hanya berharap dalam hati kecil mudah-mudahan salah satunya anak saya. Tetapi saya terus terang menangis. Yang penting 6 ini selamat. Apakah itu ada anak-anak saya atau tidak, tidak masalah. Yang penting 6 ini yang masih hidup ini bisa selamat. Karena Pak Hanan pasti melihat orang tua yang lain, wali santri yang lain di situ juga sama sedih. Saya tidak tega. Bahkan ketika Al-Fatih ditemukan, Al-Fatih yang kemarin telah tiada. Al-Fatih hari ini bukan anak saya, tapi anak semuanya, wali-wali santri yang kehilangan anak-anaknya. Saya wakafkan anak saya ini menjadi anak semuanya, mudah-mudahan jadi anak soleh yang bermanfaat. Amin. Kalau Pak Hanan berkenan menceritakan kembali situasi 3 hari menanti gitu, apa yang Pak Hanan dengar, apa yang terjadi pada saat itu tuh? Ya. Ada suara-suara di balik reruntuhan itu yang terdengar. Saya coba pertama itu saya coba masuk lewat sisi pengimaman itu. Saya panggil Fatih, Fatih. Nggak ada suara yang menyaut itu. Fatih, dengarkan saya Fatih. Nggak ada yang. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Kalau memang anak saya syahid, saya ikhlas. Tapi ketika mendengar ada harapan, ada 6 yang hidup, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Siapapun itu. Siapapun, walaupun bukan anak saya, selamatkan. 1 nyawa sangat berharga, apalagi 6. Jangan ceroboh. Alhamdulillah tim SAR hati-hati banget, Mbak. Sehingga dibuat terowongan katanya dari bawah itu. Sehingga 6
yang selamat ini Iya. bisa dievakuasi semuanya dengan selamat. Saya berdoa mudah-mudahan banyak yang selamat. Amin. Tapi ternyata katanya kemungkinan ada 6 kata. Ya, tapi selamatkan, tolong selamatkan yang 6 itu. Pak Hanan, Iya. Pak Hanan sempat bercerita juga. Pak Hanan selalu memanjatkan doa pastinya Iya. gitu dan membacakan satu surah, Iya. surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Dan ternyata ketika Al-Fatih bisa bercerita, Iya. dia menceritakan bahwa pada saat di bawah reruntuhan Iya. itu dia seringkali tertidur. Iya. Dia mimpi main sama Iya. temannya, main handphone. Bahkan ketika dia merasa haus, dia merasa minum Iya. di dalam mimpinya. Betul, Pak. Kenapa Pak Hanan memilih membacakan surat Al-Kahfi? Saya pengalaman dari kakek. Kakek itu sakit keras ketika itu. Saya mendapat ijazah dari pengasuh, dari Romo Yai Abdul Mujib Abbas. Jadi beliau mengijazahkan, coba baca surat Al-Kahfi kalau ada keluarga yang sakit. Kakek saya itu koma, sudah mati suri, nafas sudah kayak tidak ada gitu. Saya nangis baca surat Al-Kahfi. Setelah 1 jam setelah itu sudah bersiap-siap untuk kuburan kakek saya itu. Ternyata beliau batuk hidup lagi. Saya ingat itu, saya baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, saya minta kepada Allah selamatkan anak saya. Saya sampai begini, ya Allah, saya selama ini berjuang. Saya punya pondok pesantren, saya ikhlas mengabdi, tidak pernah minta apa-apa. Sekarang saya minta bayaran, ya Allah. Sekarang saya minta bayaran. Sebetulnya tidak boleh orang itu beribadah, mengabdi sama harus ikhlas, Pak. Saya minta bayaran, ya Allah. Selama ini, kalau orang-orang melihat pesantren saya, Pak Alisani, dari sisi bangunan, dari apa, mungkin tidak percaya kalau saya tidak punya mobil. Tapi sekarang Tuhan, saya minta balasan. Saya tidak punya apa-apa selama ini. Miskinkan saya selama-lamanya, tapi saya minta bayaran satu. Anak saya selamatkan, ya Allah. Karena anak saya yang akan memperteruskan perjuangan saya, ya Rabb gitu. Saya tidak akan memiliki mobil, tidak akan memiliki apa, asalkan anak saya selamat. Saya berapa tahun yang lalu, Pak, berjanji, sebelum bangunan pesantren saya selesai, saya tidak akan pernah memiliki mobil. Sekarang sudah ada 2 yang sudah dibangun, tinggal 2 lagi. Dan sekarang saya tambah lagi, kalau Al-Fatih saya tidak akan. Al-Fatih juga sempat bercerita pada saat dia sempat pulang ke rumah. Dia ada permintaan sebetulnya untuk kembali ke pondok tuh hari Rabu gitu. Ini saya disalahkan oleh Dan kejadian istri itu saya. hari Senin kejadian Iya. runtuhannya. Walaupun istri saya ini orangnya tidak pernah berkata kasar kepada saya, tapi ketika dia tidak makan selama 2 hari, saya tidak akan makan, Mas. Anak saya dah makan di dalam, Mas, sudah 2 hari. Kenapa sampai tidak turuti Fatih? Balik bahasa Madura. Kan Fatih minta balik hari Rabu, Mas. Kenapa sampai minta hari Sabtu? Jadi saya bilang, Cung, kamu jangan lama-lama di rumah, balik, nak ya. Enggak, Bu, ya. HP-nya hilang, Pak. Jadi dia punya HP hilang. Saya bilang, kalau kamu hilang sesuatu, kamu sabar, karena kehilangan sesuatu itu adalah tolak bala, katanya. Dia minta, akhirnya setelah Isya, setelah maghrib dia mau balik. Saya antar ke pondok hari Sabtu, ternyata hari Senin kejadian itu. Ya sempat, namanya manusia, Pak, ya, sempat menyesal. Ya Allah, kenapa tidak dituruti Fatih balik hari Rabu? Tapi saya ingat bahwa seandainya saya tahu masa depan, mungkin ya salat jemaah asar jangan dulu gitu. Tapi kan saya ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika istri dengan nada halus, kenapa sampai tidak balik Rabu? Saya ini tidak tahu masa depan. Ya. Seandainya saya tahu masa depan, anak saya suruh jangan sholat dulu. Oke, baik. Lalu kita lihat seperti apa video kompilasi ya seputar suasana pada saat sesudah kejadian. Ya, kita lihat berikut. Nah, ini juga ada statement dari pengasuh pondok pesantren gitu ya seputar kejadian yang menyebut ini juga merupakan takdir gitu. Kita lihat yang berikut. Yang saya kira
karena memang ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Ya. Ya, pada saat kejadian ini memang terjadi ada pembangunan gitu ya, pembangunan untuk lantai 3 dan 4 gitu, dan di mana para santri sendiri yang melakukan pengecoran itu begitu. Ada banyak yang menyebut bahwa ini kan kondisi bangunan sendiri memang tidak layak sehingga menyebabkan adanya ambruk gitu, runtuhan. Pak Hanan sendiri melihat ya memang semuanya atas izin Allah, atas takdir Allah. Memang Bapak melihat juga bahwa hal ini sebetulnya bisa dihindari gitu. Pak Hanan dulu katanya juga ya, lulusan dari pondok itu ya. Saya kira kalau Romo Yai kan beliau, saya juga pengasuh juga, Mbak. Iya. Jadi kiai itu kan tidak tahu tentang bangunan apa-apa. Iya. Tidak ada seorang kiai pun yang Paham ingin soal mencelakakan anak santrinya. Dan selama ini ya tentu pemerintah ya harus mulai memperhatikan pesantren-pesantren. Bagaimana pesantren ini kemudian dibantu benar, karena apalagi Buduran ini, Pak. Buduran ini adalah pondok pesantren tertua, tempat mengajinya, tempat nyantrinya pendiri NU. Kiai Hashim Asy'ari mondoknya di situ. Ada lagi Yai Muhammad bin Yusuf, seorang mursyid Thariqah At-Tijani yang juga ngaji kepada Kiai Hamdani. Bahkan hari ini misalkan santrinya yang sukses itu Kiai Asep Saifuddin Halim yang mendirikan Amanatul Ummah, pendidikan yang luar biasa. Dari kecil mondoknya di Al-Ghazini. Tetapi selama ini kan pondok pesantren itu untuk membangun semuanya itu saya mengalami sendiri. Itu dari kantong kiainya, dari jari ya, dari alumni gitu. Jadi swadaya masyarakat, swadaya santrinya. Makanya kemudian kalau pemerintah memberikan bantuan kepada pondok pesantren, artinya pemerintah kan tidak main-main. Serius, dengan tata ruang, dengan layout yang baik, dengan luar biasa. Saya harap ke depan pemerintah mulai dengan kejadian ini bisa hadir. Iya. Mungkin juga bisa memberikan bantuan berupa dampingan tenaga ahli bangunan gitu ya, sehingga ya apapun juga bisa dicek mungkin bangunan-bangunan yang sudah ada sekarang gitu ya. Sangat-sangat kami harapkan, karena di Pondok Buduran ini rata-rata hanya saja Pondok Buduran ini tidak terkenal gitu ya. Memang tetapi di dalamnya banyak tokoh-tokoh, anak-anak kiai, anak-anak semuanya di sana. Jadi ini menjadi pembelajaran, mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini tidak saja menjadi orang menjadi saling menyalahkan, ada banyak penyesalan, tetapi bisa ada perbaikan ke depannya supaya jadi seperti ini tidak terjadi. Amin. Iya, Pak. Iya. Pak Hanan, terima kasih banyak sudah hadir, berbagi ceritanya. Mudah-mudahan ya korban-korban yang meninggal itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan. Dan mudah-mudahan seperti doa Pak Hanan tadi, Al-Fatih, mudah-mudahan tumbuh menjadi anak soleh yang bisa bermanfaat untuk lebih banyak manusia. Sekaligus saya mohon maaf Al-Fatih tidak bisa hadir, Pak. Karena masih ingat teman-temannya. Jadi dia kalau cerita temannya nangis, jadi tidak bisa mohon maaf. Dia pasti merasakan kehilangan juga. Enggak, Bu ya, jangan, saya tidak bisa ikut, saya nangis nanti gitu. Mohon maaf. Baik. Berikut ada Wanda Hamidah yang akan berbagi kisahnya ketika beliau ini mengikuti misi Global Sumut Flotilla. Kita lihat profilnya berikut ini. Ini adalah misi perdamaian gitu ya, untuk menekan agar dibuka blokade supaya bantuan kemanusiaan ke Gaza itu bisa terus mengalir gitu ke Gaza. Seperti itu sebetulnya tujuannya ya. Wanda, kamu kurus sekali. Kamu lebih kurus dari biasanya gitu. Iya, merasakan seujung jari rakyat Palestina yang 750 hari diblokade dan dilaparkan oleh Zionis. Ini sebelum bercerita aja Wanda udah kayak banyak emosi yang ingin ditumpahkan. Belum ngomong Palestina, baru ngomong pesantren Kozenia aja aku udah mau nangis. Kita akan dengar cerita Islam berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.